Indonesia dikenal sebagai negara swasembada beras, di mana persediaan beras di Indonesia ini terbilang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan. Dalam prosesnya, ada lahan yang subur yang menjadi salah satu alasannya. Lahan yang subur ini tak luput dari ketersediaan unsur hara dalam tanah. Unsur hara sendiri memiliki definisi unsur kimia yang dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan dan proses metabolismenya. Secara garis besar, tanaman atau tumbuhan memerlukan dua jenis unsur hara untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Dua jenis unsur hara tersebut disebut unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro adalah unsur-unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang relatif besar. Daftarnya adalah sebagai berikut: nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, kalsium, belerang atau sulfur. Sedangkan unsur hara mikro merupakan unsur yang diperlukan tanaman dalam jumlah sedikit. Walaupun hanya diserap dalam jumlah kecil, tetapi amat penting untuk menunjang keberhasilan proses-proses dalam tumbuhan. Tanpa unsur mikro, bunga adenium tidak tampil prima. Bunga akan lunglai, dan lain-lain. Unsur mikro itu terdiri dari boron, besi, tembaga, mangan, seng, molibdenum, klor, natrium, kobal, silikon, dan nikel. Negeri kita tercinta ini dikenal sebagai negara yang disebut sebagai swasembada pangan. Negara kita merupakan negara penghasil pangan terbesar di dunia. Tetapi perlu kita selidiki juga dan juga kita melakukan suatu penelitian. Apa sih yang terkandung di dalam tanah Indonesia ini sehingga Indonesia menjadi negara yang subur dan juga bisa menghasilkan pangan yang bisa mencukupi dunia bahkan. Indonesia sendiri pernah mendapatkan penghargaan dari FAO ketika menyelamatkan Afrika dari krisis pangan. Dalam kandungan tanah sendiri ada unsur hara, di mana unsur hara itu ada unsur hara mikro dan juga unsur hara makro. Bagaimana kalau seandainya lahan itu kekurangan unsur hara, dan bagaimana sih kalau seandainya lahan itu kelebihan unsur hara? Dan bagaimana kelanjutan dari video ini? Mari bersama saya Rizky, ikuti saya dan let's go. Di sini saya beserta rekan-rekan melakukan pengamatan di daerah Kalipandan, Desa Sukaluyu, dan melakukan wawancara dengan petani di sana yang bernama Bapak Budianto. Sebelumnya izin untuk mengambil video untuk wawancara. Sebelumnya boleh tahu Pak namanya siapa? Budianto. Oke, di sini kita sudah bersama dengan Bapak Budianto. Nah, teman-teman semua, kita akan menanyai beberapa pertanyaan nih untuk video ini. Oke, bisa dimulai aja. Langsung silakan untuk si Pak. Dimulai pertanyaan pertama. Baik Pak, sebelumnya saya pengen tahu Pak, di sini luas lahannya berapa? Cuma 3 hektar 3.000 meter persegi. Kalau jenis padi yang sering Bapak gunain itu apa varietasnya? Ciherang namanya. Ciherang. Biasanya di sawah ini apakah pernah mengalami kekurangan unsur hara pada padinya? Ya kadang-kadang kekurangan, cuma kan antisipasinya jadi dilihat dari hasil nanti untuk biar hasilnya lebih bagus ada penambahan pupuk lagi gitu kan. Nah, untuk pemupukan sendiri itu memakai pupuk jenis apa sih Pak, kalau boleh tahu? Urea sama SP36. Oke. Terus kalau untuk pemupukan sendiri itu berapa lama Pak untuk pergantiannya? Untuk yang pertama itu 10 hari setelah nanam, terus nanti udah umur 2 bulan pemupukan yang kedua gitu. Oke. Untuk pemupukan sendiri itu menurut Bapak sendiri efektif ya sih Pak untuk tanaman itu sendiri?
dan pengaruhnya? Efektif banget. Efektif banget. Dan untuk pengendalian hama nih Pak, di sekitaran sini itu biasanya memakai pestisida atau apa Pak? Kalau untuk hama ya tergantung jenis hamanya. Kadang Iya. pakai pestisida, insektisida, kadang pakai bakterisida gitu kan, macam-macam. Oke, jadi intinya dicoba semua tergantung hamanya ya Pak? Hamanya, Ya? ya. Tergantung hama. Terus kira-kira Pak, pernah nggak sih Pak di daerah sini tuh memakai pupuk tuh melebihi dosis gitu? Dan apa sih yang terjadi kalau itu? Kalau melebihi dosis sih sekarang sih enggak, karena kan dari pemerintah ini kan sekarang udah diatur ya melalui kelompok tani. Malah kalau lihat dari segi tanaman kita malah kekurangan pupuk gitu. Nah, Pak, kalau misalkan kekurangan pupuk kayak gitu, kan nanti si padinya juga kekurangan hara ya, Pak? Ya unsur hara betul. Nah, kalau misalkan kekurangan unsur hara tuh kayak ciri-cirinya apa, terus dampaknya kayak gimana gitu ke tanamannya gitu? Ya ciri-cirinya tadi kan anaknya padi itu berkurang, kedua juga hasilnya juga berkurang, hasil panennya itu berkurang gitu. Dari hasil panennya. Itu kalau untuk dari segi daun gitu Pak, kalau seandainya kekurangan tuh daunnya tetap hijau atau menguning? Menguning ya. ya, Pak? Oke. Untuk menangani itu bagaimana Bapak? Ya kita cari pupuk cair kayak semacam pupuk organik itu tambahannya. Biasanya pakai pupuk organiknya jenis apa, merek apa gitu yang Bapak gunakan? Kalau pupuk pupuk cair ya, pupuk cair itu banyak sekarang banyak macam sih, tergantung juga nanti lihat kandungan itunya, nitrogen, fosfor sama kloridanya itu dilihat dulu. Jadi itu kalau merek kan bisa macam-macam sekarang mah banyak, cuman dilihatnya dari ini kira-kira tanamannya apa yang kurangnya nih, nitrogennya apa, fosfornya apa, kloridanya yang kurang gitu. Untuk Bapak mengetahui itu menentukan harus pakai nitrogen atau fosfor itu dilihatnya dari mana Dari ya Bapak? yang tanaman yang tumbuh. Kalau ini kurang keras nih, harus banyak faktor kaliumnya gitu kan. Harus ada juga. Kalau ini layu apa gimana gitu kan, daunnya kurang lebar gitu kan. Itu ada namanya pupuk daun, ada bilang ganasil B namanya untuk perangsang buat daun gitu. Kalau ganasil A buat akar gitu kan. Ada buat buah juga gitu, ada perangsangnya. Tapi kalau di sini pernah pakai kapur gitu gak sih Pak untuk Nggak menjamin? Nggak pernah. Berarti di sini udah air sendiri sini udah bersih ya Pak? Iya udah bersih ya. Cuma memang bagusnya kayak harus sebelum penanaman tuh pakai kapur dulu. Oh, pakai kapur. Ya harusnya, cuma kan karena di sini tidak tersedianya bahan baku ya mau gimana gitu kan. Nah, susah di kios-kios itu. Kios pupuk itu jarang kapur gitu. Terus kalau dari pemerintah sendiri tuh pernah memberikan, selain memberikan pengarahan, pernah memberikan apa sih Pak kalau di daerah sini tuh? Ya, belum pernah. Oh, belum pernah. Ya cuma pengarahan doang. Oh, jadi intinya cuma sekedar sosialisasi. Sosialisasi, pengenalan masalah bibit gitu kan. Padahal ya banyak kan dari supplier itu aja, obat-obatan, pupuk kayak gitu aja. Kalau dari pemerintah nggak ada bantuan sama sekali. Berarti pemerintah masih bisa dibilang cuma memberikan sosialisasi semata aja ya Pak? Iya, sosialisasi semata aja, cuma kenyataannya mereka tidak sesuai dengan real yang di lapangan gitu kan. Soalnya kemarin juga ada namanya Pak Bambang PPR ketemu saya, mereka hanya sebatas teori, pas ajak praktek, ayo Pak kita praktek di lapangan gitu. Mereka juga nggak mau, nggak bisa gitu kan. Gitu. Karena kan segudang teori kalah dengan satu pengalaman kan. Nah, itu bahasanya kan gitu. Karena mereka hanya sebatas teori doang. Oh iya, emang terkadang sih seperti itu. Iya. Terus kalau boleh tahu nih Pak, untuk di sini tuh panen tuh biasanya berapa bulan sih Pak? 3 bulan 10 hari. 3 bulan 10 hari. Pernah nggak sih Pak mengalami panen tuh lebih dari itu? Misalkan kayak ini nih baru 4 bulan baru panen atau Tergantung jenis itunya, jenis padinya, bibitnya. Oh, Ada yang lama, ada yang sampai 4 bulan, ada yang 3 bulan 10 hari, ada yang 3 bulan 15 hari. Itu tergantung jenis bibitnya. itu kalau bibit yang lama itu biasanya bibit apa tuh? Kalau bibit itu kita pakai baru terus di kios. Kalau udah bibit 2 kali nanam itu udah ya kayak penyakit kerdil gitu. Kerdil. Berarti kalau untuk varietas atau bibit sendiri itu harus diganti per panennya atau gimana Pak? Ya paling kalau bibit itu kan kita kebanyakan sih karena tersedianya di kios-kios. Iya. Jadi kalau udah 2 kali nanam ya udah kita ganti gitu. Oh begitu. Karena udah ketiganya itu kan kurang bagus lah, bisa dibilang kurang bagus gitu. Oke, ada lagi? Kalau misalkan ini Pak, kalau kekurangan unsur hara, itu ngaruh nggak sih Pak ke panennya? Misalkan panennya jadi lama gitu loh. Kalau misalkan kelebihan jadi cepet atau enggak? Kalau ke panen sih enggak, cuma ke hasil
hasil padi yang kita panen gitu kan. Hasil yang kita panen kadang 1 hektar dapat 6 ton gitu kan. Kekurangan unsur hara itu jangan sampai cuma 4 ton. Kalau kelebihan itu bisa sampai 7 ton per 1 hektar. Tapi Tanah. waktunya mah tetap ya Pak, Apanya? nggak melebihi batas waktunya gitu loh. Kalau 4 bulan, Iya, 4 kalau 4 bulan. bulan ya 4 bulan. Nah, kalau waktunya kayaknya udah paling selisih ya 5 hari ya itu. Iya. Sekitar 5 hari dianggap wajar lah kan, hal yang wajar karena cuaca ini kan kalau udah padi menguning kurang panas itu juga agak lambat untuk menguning padinya itu, biar cepat panen sih. Balik lagi ke yang kelebihan unsur hara, Pak. Nah. Kalau misalnya Bapak memupuk suatu padi nih, terus ternyata kelebihan unsur hara itu Bapak penanganan bagaimana itu? Ya, kalau kelebihan sih kalau banyak kan nggak ada penanganan malah lebih bagus. Jadi kan kayak orang lah ya, orang banyak makan vitamin itu badannya kuat gitu. Tapi kalau orang kurang vitamin ya loyo gitu kan. Kalau kelebihan sih karena kan udah petani ini sekarang itu kan disesuaikan. Dia tiap tahun itu selalu belajar. Dengan tahun ini kita belajar nih ya 1 hektar itu 5 kuintal pupuk ya. Hasilnya gimana? Nanti untuk tahun depan kita coba tambah lagi 6 kuintal pupuk, hasilnya bagaimana? Dia nggak ada hentinya belajar, petani itu nggak ada hentinya belajar, cuma belajarnya dari alam gitu kan, dari hasil di lapangan. Kalau untuk pupuk sendiri itu semakin kesini tuh semakin mahal kan ya Pak ya? Iya. Nah itu tuh alternatif gitu yang udah dilakukan pemerintah itu sendiri tuh apa Pak? Pernah merasakan nggak sih Pak? Ya alternatif sekarang pemerintah bikin tabungan ya, bikin tabungan kayak semacam kartu tani itu. Iya. Itu sebenarnya kurang maksimal, malah merugikan. Kenapa tuh Pak? Merugikannya gini, kita harus nabung. Sebelum beli pupuk kita harus nabung. Dan minimal kalau 4 kuintal kali 500 itu 2 juta ya per 1 orang, per 1 hektar gitu kan. Itu kan diambilnya nanti pada saat penanaman. Kalau kita deposito ya dari 4 juta per 1 orang, kalau ada 100 petani berapa? Nah, udah berapa ratus juta. Kalau deposito 0,75%, itu untungnya itu kemana? Malah yang untung itu ya ke pemerintah juga, bukan ke masyarakat. Gitu. Kalau itu hitungan usaha, itu hitungan manajemen. Ya kita beli pupuk itu sebelum nanam, ditaruhlah uang kita 4 juta gitu kan. Nanti udah itu baru dikasihnya pas mau pupuk. Itu kan bisa ada jeda waktu 1 bulan, 1 bulan setengah, itu kan uang mengendap. Tapi di buku rekening buku tani itu nggak ada bunga atau lebih daripada uang tersebut, pas-pasan gitu. Buat ini Pak, dosis pupuknya kayak per meternya berapa gitu? Iya, tadi kan per 1 hektar itu 4 sampai 5 kintal. Per 1 hektar itu 10.000 meter, itu ada antara 4 sampai 5 kuintal. 500 kilo. 500 kilo, 5 kita tuh 500 kilo per 10.000 meter. Oke, siap. Oke, ada lagi? Cukup. Mungkin itu aja sih Pak untuk wawancara kali ini. Jadi mungkin dicukupkan wawancaranya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Terima kasih. Kami pamit beserta Bapak Budianto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat disimpulkan bahwa daerah Kalipandan, Desa Sukaluyu ini tidak mengalami kekahatan dan kelebihan unsur hara. Namun, di persawahan milik Bapak Budianto pernah terkena kekahatan, yaitu kekurangan pupuk yang mengakibatkan tanah kekurangan nitrogen, aluminium, dan juga fosfor. Salah satu alternatif yang Bapak Budianto lakukan adalah terus belajar dan tidak menyerah dengan keadaan. Kamu nanya, lagu ini judulnya apa? Cepmek ya, cepat mencintai kamu. Dulu kita belum menjadi apa-apa. Ku bertemu dirimu di kantin sekolah. Ku coba sapa dirimu tapi aku malu. Ku hanya bisa memandangmu dari jauh. Itu kali pertama ku bertemu wanita secantik kamu, seindah kamu. Ku ingin kamu menjadi pasanganku, cintaku, sayangku, kasih.
bertemu wanita secantik kamu, seindah